Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang seiman di dalam Tuhan kita Yesus Hamasiah, atau yang bisa kita sebut dengan Yesus Kristus. Pada kesempatan kali ini saya mau sharing, saya mau berbagi sebuah kesaksian hidup saya, walaupun hanya secara singkat. Dan semoga kesaksian saya ini bisa memberkati Bapak Ibu sekaliannya. Jadi saya mau perkenalkan diri dulu. Nama saya Indah Latukau. Saya dibesarkan di keluarga Muslim. Papa saya dia sudah Muslim dari kecil ya, dari lahir. Kalau mama saya dia agama, sebelum menikah dia agama Kristen, tapi ketika dia menikah dengan papa saya dia ikut keyakinan papa saya itu Muslimnya. Terus entah kenapa mama saya setelah pindah keyakinan dia ikut agama papa saya, dia jadi kayak fanatik gitu, jadi benci sama agama Kristen. Padahal keluarganya nggak buang dia gitu, entah kenapa. Jadi dia kayak berjanji sama dirinya sendiri. Dia pernah cerita sama saya kalau nanti anak-anak, cucu-cucunya, bahkan keturunannya nanti nggak boleh ada yang atau jadi ke agama Kristen atau pindah ke agama Kristen gitu, karena dia udah buang agama Kristen itu katanya. Jadi untuk keturunannya nanti jangan sampai ada yang masuk agama Kristen. Nah, kok bisa saya masuk agama Kristen? Jadi gini ceritanya, setelah saya sudah mulai dewasa, saya sudah mulai besar, saya kenal sama satu cowok. Dia berkeyakinan agama Kristen. Awalnya sih dekat kayak teman aja gitu, terus tiba-tiba dia jadi kita sering kayak tukar-tukar pendapat gitu. Kita kayak apa ya namanya ya, pokoknya dekat kayak teman aja pertama gitu. Terus akhirnya jalan ceritanya berlanjut, akhirnya kita jadian, kita pacaran. Setelah pacaran itu saya rencananya mau bawa dia jadi ikut agama saya, itu agama Islam ya, karena kakak saya ada dua, bisa bawa orang Kristen masuk Islam, ada dua kakak saya, dan saya juga rencananya sama, pengen juga gitu. Akhirnya lanjut ceritanya, akhirnya tibalah di satu kisah saya dan dia tuh rencana udah menikah, tapi dia mempertahankan agamanya, dia nggak mau ikut agama Islam. Keluarga saya nantang harus nikah Islam gitu. Nah akhirnya kami runding, dia juga nggak mau mempermalukan orang tuanya, karena papa sama mamanya dia tuh papanya adalah seorang gembala ya, seorang pendeta, jadi dia nggak akan mungkin mempermalukan keluarganya mungkin. Tapi menurut saya, dalam hati saya ya waktu itu nggak apa-apa gitu kan, terserah aja gitu kan. Berawal ceritanya nanti kedepannya saya bakal berusaha untuk narik dia jadi ikut agama saya Muslim gitu, rencana saya waktu itu. Akhirnya singkat cerita kami menikah di dalam pernikahan secara Islam, tapi dia tetap berkeyakinan agama Kristen. Setelah dari menikah kami kehidupannya ya gitu, saya beribadah sesuai keyakinan saya Muslim, dia sesuai keyakinannya agama Kristen. Setiap hari Minggu dia tetap masuk gereja. Dia adalah orangnya rajin berdoa ya, bangun tidur berdoa, sebelum tidur berdoa gitu. Tapi dia semenjak menikah sama saya waktu itu ya, awal-awal saat dia mau berdoa, saya pokoknya ganggu dia supaya dia nggak bisa berdoa. Akhirnya dia mulai bosan berdoa. Akhirnya dia udah stop untuk dia udah berhenti berdoa. Jadi kayak udah gitu aja, bangun udah langsung beraktivitas, langsung tidur gitu. Nah singkat cerita, jadi setelah anak kami yang pertama lahir, di situ tuh mertua saya mau anak itu ada kayak acara penyerahan anak di gereja. Tapi saya dengan keluarga saya tuh agak nggak terima, kami menolak gitu. Akhirnya jadi ribut, soalnya mertua aku udah siapkan, kayak udah mau bikin acara gitu kan, udah siapkan segala macam, tapi akhirnya nggak jadi gitu. Jadi agak kecewa juga mertua aku. Aku debat sama suami aku, kami bertengkar hebat waktu itu. Akhirnya kami memilih untuk ya udahlah, akhir aja gitu, pisah aja.
Nah, setelah aku sama suami pisah rumah selama 1 tahun, akhirnya kami dipersatukan kembali oleh Tuhan ya. Tuhan itu baik, Tuhan itu dahsyat, Dia bawa rencananya. Tapi pada waktu kami bersatu lagi, aku sama suami itu masih tetap dengan keyakinan yang sama, suami Kristen, saya Muslim gitu. Terus lanjut cerita, setelah kami udah satu rumah lagi, berapa bulan kemudian aku sakit gak bisa bangun dari tempat tidur, gak bisa makan aja susah, aku cuma bisa minum air. Terus udah berapa kali bawa ke dokter juga tetap hasilnya sama, gak sembuh-sembuh. Nah, setelah mungkin ada sekitar 3 harian lah aku sakit itu, aku udah kayak mau putus asa, karena setiap hari aku berzikir setiap hari, aku tetap berdoa sama menurut keyakinan aku yang lama gitu. Terus tiba-tiba aku ingat aku pernah duduk sama mama mertuaku, kita berdua lagi nonton TV ya, terus mama mertuaku putar acara-acara rohani ya, acara tentang kesaksian gitu. Adalah di situ sebuah kesaksian yang dulunya dia Muslim, terus karena kakinya patah 2 bulan dia nggak bisa jalan. Terus ada kawannya juga yang nyaranin, coba kamu jamah kaki kamu sebut dalam nama Tuhan Yesus, kaki saya disembuhkan dan dipulihkan, seperti itu. Tapi yang bersaksi itu dia adalah orang Kristen, orang Islam ya, jadi dia kayak nggak mau juga gitu, karena kan beda gitu. Tapi malamnya dia penasaran juga, dia mau coba gitu. Nah, itu dicerita di kesaksiannya, aku nonton ya. Terus dia coba jamah gitu kakinya, dan Tuhan ya orang Kristen, kalau engkau berkuasa sembuhkanlah kaki aku ini gitu. Terus dalam kesaksian itu besok paginya dia bangun, mujizat terjadi, kakinya bisa berjalan, dia bisa berjalan tanpa dipijat, tanpa di apapun, kakinya sembuh hanya karena dia sebut kayak yang seperti kawannya sarankan itu. Nah, aku sih pas lihat video itu cuman kayak nggak ngeh gitu, karena ya ampun, orang ini imannya lemah banget gitu. Nah, terus aku teringat sama kejadian itu kan, dalam keadaan aku yang sakit. Jadi kayak ada penasaran juga dalam diri aku mau coba gitu, apa benar sih memang orang Kristen ini berkuasa nggak Tuhannya itu. Aku mau coba, tapi suami aku masih bangun kan, gak enak juga aku. Jadi pas dia mau tidur, dia berdoa di samping aku, dia sampai menangis sama Tuhan, dia bilang, Tuhan sembuhkan istri hamba, kasihanilah dia Tuhan, biarlah kiranya engkau ini jamah, engkau yang lawati dia, tunjukkan padanya bagaimana engkau bisa mengadakan mukjizat, agar supaya dia bisa percaya bahwa engkau adalah Tuhan yang berkuasa. Kurang lebih seperti itu yang aku dengar doa suami aku ya sebelum dia tidur, karena habis dia doa dia tidur. Nah, setelah dia tidur aku ingat lagi sama kesaksian yang aku lihat di TV itu yang sama mama mertua. Terus aku kayak penasaran, aku mau coba lihat benar gak sih Tuhan yang orang Kristen kayak gitu. Aku coba, terus aku bilangnya ya hampir sama aja dengan itu. Aku bilang Tuhannya orang Kristen, aku nggak bilang Tuhan Yesus, aku bilang Tuhannya orang Kristen. Kalau engkau benar-benar berkuasa, ya coba engkau sembuhkan dan engkau pulihkan hambamu ini ya. Tapi abis aku bilang itu aku ketawa, benar gak ini ya kan gitu, coba lihat dulu apa betul gitu. Akhirnya abis aku bilang itu, aku mau tidur, aku mau berusaha tidur, karena aku nggak bisa tidur selama berapa hari aku sakit itu, aku nggak bisa tidur. Aku mau berusaha tidur, terus tiba-tiba ada kayak cahaya yang datang gitu, dia berdiri samping aku. Terus tiba-tiba ada kayak dia mau jamah aku, dari atas ini ada cahaya gitu turun sampai di kaki gitu. Nah, satu yang membuat aku langsung kaget, pas jamahannya di tangan itu ada bolong di tangannya gitu, kayak bekas ya, seperti orang Kristen imani bahwa Tuhan Yesus itu disalibkan di kayu salib. Kalau dalam sejarah agama aku kan, Tuhan aku nggak ada sejarah yang namanya dia dipaku di kayu salib. Bahkan di dalam agama Islam pun ada Nabi Isa yang, tapi Nabi Isa mati, dia bukan disalib gitu. Nah, cuman Tuhan orang Kristen yang orang Kristen imani bahwa Yesus itu mati di kayu salib, dan tangan
akhirnya dipaku ya di kayu salib. Saya kaget gitu, saya langsung buka mata, saya mau bangunin suami saya, tapi suara saya nggak bisa keluar gitu, mau manggil suami saya nggak bisa bergerak pegang suami saya. Cahaya itu berdiri tepat di samping saya. Lalu saya bilang, engkau kah Tuhan orang Kristen? Saya bertanya sama dia, tapi anehnya saya nggak bisa bangunin suami saya bisa ngomong sama orang itu gitu, tapi saya nggak bisa lihat wajahnya bersinar. Terus saya bilang, engkau kah Tuhan orang Kristen? Dia diam. Terus aku bilang, kalau memang engkau Tuhan orang Kristen, mengapa engkau mau menyembuhkan saya sementara saya bukan pengikutmu? Saya bahkan percaya sama kamu aja enggak. Bahkan satu sama bilang sama kamu ya, saya sangat membenci. Saya bilang seperti itu. Lalu dia menjawab ya dengan suaranya yang luar biasa menyejukkan hati. Dia bilang, karena aku mengasihi kau gitu. Saudara, itu suaranya adem banget dengarnya, lembut, terus kena banget di hati. Bayangkanlah saudara, kalau saudara benci sama orang, terus dia bilang dia mengasihi saudara. Saya kaget di situ saudara, saya nggak bisa bilang apa-apa. Tiba-tiba cahaya itu hilang. Saya masih bingung saudara. Pada saat itu saya mau ceritakan sama suami saya mau bangun dia, saya mau ceritakan, tapi saya masih malu dong gitu kan, karena saya pernah menghina Tuhan Yesus tepat di hadapan dia gitu. Jadi saya nggak mau ceritakan langsung seperti itu kan, tapi saya nggak tenang. Saya tunggu sampai siang dan saya sampai nggak sadar diri kalau saya udah bisa jalan. Saya turun dari tempat tidur, saya kaget kok saya udah bisa berjalan gitu. Saya udah pulih, sakit sedikit pun nggak ada lagi aku rasa saat itu. Saya kaget kan, luar biasa ya memang. Tapi saya mau lagi cari tahu apakah memang benar-benar itu Tuhan Yesus. Akhirnya saya jalan ke rumah saudara suami saya ceritakan tentang kejadian itu, karena kejadian itu kayak mimpi tapi kayak nyata juga. Saya ceritakan, terus sementara saya ceritakan itu ternyata ada seorang hamba Tuhannya, seorang pendeta juga didengar. Dia bilang, oh Indah, kalau kamu sudah mendengarkan, kalau kamu sudah merasakan kuasa Tuhan Yesus, terus kamu masih kurang percaya, gini aja, engkau uji lagi Tuhan Yesus itu, uji lagi dia. Minta apa lagi ya mau Indah buktikan kalau dia itu memang benar-benar Tuhan Yesus, kalau memang dia Tuhan orang Kristen yang berkuasa. Terus saya langsung pulang, tapi sementara di perjalanan saya juga ketemu sama seorang hamba Tuhan ya, Ibu Gembala. Saya nggak tahan juga kan, saya mau pengen cerita juga sama dia. Saya cerita juga, dia bilang, Indah, kalau kamu mau itu aku ada juga buku tentang kesaksian orang Islam masuk Kristen, kamu bisa baca di situ kesaksiannya apa aja gitu kan, siapa tahu juga bisa menguatkan kamu. Terus saya pinjam buku itu, saya pulang rumah saya baca, saya ketemu juga sama satu ayat yang gak kenal banget di hati, yaitu di Yohanes 14 ayat 6. Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara bisa bayangkan kan saudara, aduh saya kayak gimana lah ya rasanya, percuma dong gitu saya kenal sama Bapa, saya kenal sama Tuhan, kalau saya tidak mau mengimani Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau tanpa Yesus ya saya nggak bisa masuk surga berarti ya kan, karena tidak bisa bertemu sama Bapa gitu. Saya langsung kayak lebih nggak tenang lagi. Saya langsung cerita sama suami, saya sampai cerita juga sama mertua. Di situ saya panggil mama mertua, papa mertua saya, sama suami saya ceritakan semua kejadian itu. Akhirnya papa mertua saya bilang gini, ya udahlah, kalau memang Indah mau dibaptis, karena saya waktu itu langsung minta dibaptis ya. Saya sudah kuat banget waktu itu, saya sudah kuat bahwa memang dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Akhirnya papa mertua saya bilang, kalau misalkan Indah udah percaya bahwa itu adalah Tuhan dan Juru Selamat,
Maka nanti papa hubungi gembala yang biasa baptis gitu, karena papa mertua saya waktu itu masih belum berani untuk baptis orang gitu, dia masih mau yang agak lebih tinggi tingkatan dari dia gitu. Akhirnya papa mertua saya hubungi gembala yang nantinya akan baptis saya, tetapi saudara nomornya nggak aktif. Ada juga satu gembala lagi yang papa mertua saya telepon, nggak aktif juga, nggak bisa dihubungin. Itu dari pokoknya udah berusaha berapa kali papa mertua saya hubungi tapi nggak bisa juga. Nah, saya hatinya semakin gelisah gitu kan, hati saya semakin gelisah karena antara ada bertolak belakang juga, karena ada di hati itu langsung bilang, itu Tuhan, dia adalah juru selamatmu, kamu harus dibaptis gitu, kamu udah percaya sekarang. Tapi ada juga hati yang bilang jangan gitu, kayak berusaha untuk menggagalkan gitu. Akhirnya saya masuk kamar, saya berdoa, saya bilang, Tuhan Yesus, kalau memang Engkau benar-benar berkuasa Tuhan, satu kali lagi lah Tuhan gitu, satu kali lagi lah saya mau melihat Engkau, kalau memang benar-benar Tuhan, aku mau lihat Engkau mengadakan mukjizat dalam waktu secepatnya, saya mau dibaptis. Saya bilang seperti itu. Terus setelah itu udah malam, kami mau tidur, saya masih seperti itu, saya bilang tetap seperti itu, saya bilang, Tuhan, kalau memang Tuhan Yesus Engkau memilih saya sebagai anakmu, maka tunjukkan mukjizatmu, saya mau segera dibaptis, seperti itu. Terus tidur malamnya itu aku mimpi ada di tepi danau itu sejuk banget, bahkan seperti di lukisan ya saudara, seperti di lukisan, tapi dalam keadaan di mimpi aku tuh aku ada di situ gitu, sepi tapi tempatnya damai, enak, sejuk di situ. Airnya juga tidak seperti danau yang lain, pokoknya airnya jernih luar biasa. Saya pengen mandi di situ. Terus tiba-tiba ada seorang bapak-bapak datang. Saya kaget, terus bapak itu bilang, kamu mau ngapain di sini? Saya bilang, aduh saya pengen mandi di sini, kayaknya airnya tuh sejuk banget. Terus bapak itu bilang, dia bilang mandi aja, dia bilang di situ, lepas semua beban hidupmu gitu, airnya tuh begitu sejuk, kata bapak itu. Terus saya nggak pakai lama lagi, saya langsung turun, saya langsung mandi, saya menyebur di situ. Terus pas badan saya angkat, itu memang benar-benar seperti rasanya beban hidup saya tuh ringan saudara. Saya nggak merasa apa-apa, pikiran saya seperti tanpa ada pikir apa-apa lagi, pokoknya damai aja di pikiran saya, hati saya damai, pokoknya luar biasa. Terus tiba-tiba saya terkejut bangun, udah pagi saudara, karena hari Minggu kami bersih-bersih rumah. Tiba-tiba datang ada mobil parkir di depan rumah mertua gitu. Saya panggil suami saya kan, saya bilang, ini mobil siapa? Oh, suami saya kaget tuh, ini katanya mobil Pak Gembala yang biasa membaptis orang itu. Oh iya kah? Iya, dia bilang iya ini. Oh, saya cuman aja gitu, syukurlah dalam hati saya, karena akhirnya saya mau dibaptis gitu kan. Terus yang anehnya tuh, kami yang kemarin papa mertua saya hubungi tuh nomornya nggak aktif, nggak masuk gitu, nggak bisa dihubungi gitu. Terus dengan kuasanya Tuhan, orang itu bisa datang ya kan. Jadi luar biasa, saya cuma bilang luar biasa gitu kan. Tuhan Yesus memang benar-benar dia udah membuktikan kalau dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nah, terus setelah yang lebih membuat saya terkejut itu pas si bapak gembalanya itu, si Pak Pendeta itu turun dari mobil gitu kan. Pas dia turun dari mobil, saya langsung kaget juga, karena ternyata bapak itu yang ada di mimpi aku yang aku ceritakan tadi itu ya, di pinggir danau. Si bapak itu dia wajahnya tuh mirip dengan yang ada di mimpi aku itu, karena sebelumnya juga aku gak pernah ketemu sama bapak gembala ini kan. Terus aku langsung bersyukur banget, aduh memang luar biasa ya, mujizat Tuhan, luar biasa kuasa Tuhan. Terus kami langsung sambut ibu sama bapak, duduk, kami cerita-cerita dulu. Papa mertua juga tanya, ibu ada apa ya urusannya kesini, kemarin aku mau hubungi tapi nomornya nggak aktif gitu. Terus dia bilang juga, si istri dari Pak Gembala itu bilang,
mereka juga datang ke tempat papa mertua saya itu juga karena hanya Roh Kudus yang menggerakkan hati mereka untuk suruh datang ke tempat papa mertua gitu. Mereka juga nggak tahu maksud dan tujuan Tuhan menyuruh mereka datang ke tempat itu, mungkin cuma mau beribadah. Dan papa mertua saya langsung cerita gitu bahwa saya mau dibaptis gitu. Jadi sama-sama kami itu dikejutkan dengan kuasanya Tuhan. Dan pada saat itu saya langsung masuk ke kamar, saya langsung angkat tangan, saya bilang, Tuhan Yesus, ini anakmu, sekarang aku adalah anakmu gitu. Bahkan aku baru menganggap engkau Tuhan dan Juru Selamat saat ini, tapi engkau sudah menganggap aku sebagai anakmu sejak aku di kandungan gitu. Saat ini juga saya mau berserah, saya mau serahkan hidup saya dalam tangan-Mu Tuhan. Hari ini juga saya percaya Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Puji Tuhan, setelah itu kami selesai ibadah langsung saya minta dibaptis. Selesai dibaptis juga saya sendiri juga minta sama Pak Gembala, saya minta juga untuk saya dan suami saya ada pemberkatan nikah secara sah dalam kekristenannya, secara sah di mata Tuhan Yesus gitu, secara sah di mata Bapak Yahweh. Saya minta kami pemberkatan nikah, dan saya langsung senang luar biasa saudara, karena akhirnya kami sudah satu iman, satu tujuan, satu Tuhan. Puji Tuhan saudara, bahkan sampai pada saat ini juga Tuhan ubahkan luar biasa. Tidak hanya saya saudara, Tuhan bahkan mengubahkan suami saya yang dulunya dia ya sebagai anak Tuhan, tetapi sebagai papanya seorang gembala, tapi kelakuannya masih duniawi. Tapi puji Tuhan setelah saya dibaptis juga dia mulai berubah juga. Tuhan ubahkan juga dia mulai rajin baca Alkitab, dia juga rajin doa, kami doa bersama. Puji Tuhan sampai detik ini juga dia begitu luar biasa juga dipakai Tuhan. Dan semoga kelak juga kami berdua sama-sama dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dan puji Tuhan, sekian dulu kesaksian saya, semoga bisa memberkati saudara-saudari sekalian. Dan saya juga doakan bagi saudara sekalian yang nonton video saya ini, agar sama-sama kita tetap kuat dan teguh iman kita di dalam Tuhan Yesus. Dan sekian dulu kesaksian saya. Makasih buat kalian yang sudah nonton. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.